Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah CBD, wabil khusus yang saya hormati guru kita Ustadz Ahmad Sahari, para jamaah sekalian yang insya Allah pada pagi hari ini kita semua kumpul di tempat yang mulia dan waktu yang mulia, tempat yang paling baik dan waktu yang paling baik di antara waktu-waktu sholat, yaitu waktu subuh. Bahkan ada keterangan dalam keterangan hadis bahwa perbedaan orang munafik dan tidak munafik, lihat sholat asar sama subuhnya. Satu lagi keterangan sholat isya, kalau dia males tuh 3 waktu itu, min ayatil munafik, itu sebagian dari tanda-tanda munafik. Biasanya orang-orang munafik waktu itu males, asar nanggung, isya waktu panjang bablas, subuh apalagi gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau bukan karena Allah yang bangunkan, kalau bukan karena Allah yang takdirkan, kita nggak ada di sini, Pak. Bangun bukan karena kita masang alarm, betapa banyak orang masang alarm nggak bangun, tapi karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ditakdirkan dibangunkan oleh Allah untuk bisa sholat tepat waktu, sholat yang paling banyak, yang paling tinggi pahalanya di hadapan Allah, yaitu sholat subuh bil jamaah, dengan sholat berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat sehat yang kita miliki, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, baik yang orientasinya duniawi sebagai kebutuhan hidup kita, ataupun orientasinya ukhrawi sebagai kebutuhan nanti ajilan, ya, nanti di akhirat.
bahwa kita tahu kenapa dunia ini pada dasarnya kan hanya sekedar sepintas saja, dana yadnu, dekat artinya, walaupun kelihatannya kayaknya lama. Orang yang cinta sama dunia rasanya mah deket, cepat amat sini. Tapi kalau orang yang orientasinya akhirat nih, hidup kayaknya lama, kayaknya pengen cepet-cepet liqaul mahbub, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apapun itu yang kita harus tanamkan dalam diri kita, bahwa dunia tidak hanya sekedar kita makan, minum, urusan hal-hal yang duniawi yang mengenyangkan ataupun memenuhi nafsu kita, tapi pada dasarnya adalah sebagai wadah untuk kita mengemban amanah dari Allah, dan juga untuk bentuk taat kita kepada Allah, mengambil dan juga menggali amal-amal saleh sebagai mazra'ah. Orientasi dan juga tujuannya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tahu jalan dari sini agak jauh, pengen kemana tujuannya, kan bekalnya juga rada banyak kan, apalagi bekal ke akhirat. Itu tergantung bagaimana bu'dul masafah, jauhnya jarak tempuh sesuatu, apalagi akhirat luar biasa. Jangankan akhiratnya apa, alam kubur saja yang itu merupakan alam barzah, pemisah antara dunia dan akhirat. Itu kalau kita nggak punya bekal, itu sama saja kayak kita menyeberangi lautan tanpa perahu, maka kan tenggelam. Buat orang-orang yang banyak dosa, orang-orang kafir, ya nanti di alam barzah kelihatannya lama, pengen buru-buru kiamat. Tapi buat kita orang-orang mukmin, apalagi yang ahli ibadah, insya Allah rasanya kayaknya dekat, karena kita percaya ada azab dan nikmat kubur. Nikmat kubur itulah yang kita damba-dambakan, yang kita harapkan dengan bekal amal soleh. Salawat dan iring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di akhir zaman ini senantiasa selalu berpegang teguh kepada ajaran serta sunnahnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang jadi hajat kita, maksud kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, kesulitan hidup kita, mudah-mudahan diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga segala amal kita, ibadah kita, mungkin ada yang cacat disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa lakunatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Summa ila jamil arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qurrabatihi Rasulillahi ajma'in. Summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syaikhul Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dariha, wa ila hadrati khususan ila hujatil Islam muallifi hadzal kitab al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali, wa ila hadrati khususan ila Syaikhul Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, wa ila hadrati khususan ila Syaikhul Imam Abil Abbas Al-Mursi, wa ila hadrati ila Syaikhul Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa ila jamil awliya min masyariqil ardi la maghribiha barriha wa bahriha, wa ila jamil awliya fi jawi, wa ila jami'i walidina, wa ila jami'i asatidina wa asatizatina, wa ila jami'i ahli baitina wa tullabina wa talibatina, wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syaidillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang kita tekankan di sini dari pembahasan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Raudhatul Thalibin, bahwa manusia jangan sampai terlalu bergantung dengan urusan dunia. Penting atau boleh apa enggak sih kita ngurusin dunia? Boleh. Bergantung berlebihan sehingga melupakan tawajuhnya kepada Allah, ini yang salah. Dunia memang disiapkan mu'addan linnas, disiapkan bagi manusia.
Tapi kalau orientasinya sudah melebihi orientasi dia kepada Allah, ini yang salah. Karena indikator dari orang terlalu bergantung kepada urusan dunia, iza fatahu, ketika dia kelewatan, ketinggalan, kehilangan urusan duniawi, maka dia merasakan putus asa dari rahmat Allah, kecewa berlebihan, bahkan menyesalnya berlebihan. Padahal apa yang terjadi, baik itu kesenangan atau tidak kesenangan, semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dari rukun iman yang 6 yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika terjadi khitab, dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril dalam hadis Jibril itu, yang paling sulit diterapkan adalah iman wabil qadari khairihi wa syarrihi. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ketentuan Allah tidak semuanya ketentuan yang enak kita rasakan. Ada yang kadang gak enak kita rasakan, tapi bagi Allah semuanya itu baik, orientasinya limaslahatin nas. Ketika Allah kasih takdir kepada kita dan kita tidak enak, menurut Allah itu baik buat kamu. Allah tahu mana porsimu, makanya bahasanya qadar, artinya ukuran. Ukurannya tahu Allah, si fulan dengan si fulan kalau dikasih sama pasti nggak bisa. Ada abang sama adik kalau dikasih sama, ukurannya yang satu XL juga, padahal beda umurnya 10 tahun, nggak sama. Yang adil itu, yang proporsional itu sesuai dengan ukurannya. Cuma kadang kitanya belum paham. Sehingga apa yang enak-enak menurut kita, itulah yang menurut kita kalau Allah kasih kepada kita itu adil. Padahal belum tentu. Karena kapasitas kita untuk mengetahui mana yang baik untuk kita, itu kadang terhijab atas hawa nafsu. Kebanyakan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, orientasinya lebih kuat ibadah, lebih kuat niat kita kepada Allah, atau hawa nafsu yang merajai hati. Ini yang perlu muhasabah. Kalau hawa nafsu yang merajai hati manusia, maka qasat qulubuhum, hatinya akan keras, wa tasawwadat qulubuhum, hatinya akan hitam. Hati itu bagaimana tergantung kita. Beda dengan akal pikir. Hati punya sensitivitas, ada riqah di situ. Maka sensitivitas itulah yang harus kita jaga. Wa illa, kalau tidak, maka fi qulubihim marad fazadahumullah marad. Udah makin sakit, ditambah sakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah akal pikir dibuat oleh Allah kepada manusia lil muhasabah, agar ada sinkron antara spiritualitas dengan intelektualitas. Intelektual ini membimbing hati. Makanya banyak hati yang nggak berpikir, artinya hati ini tidak disinkronkan dengan akal, sehingga Allah bilang wa qulubuhum la yaqilun. Hatinya nggak berpikir, bukan hatinya nggak berpikir berarti apakah hati sama akal, bukan. Tidak diselaraskan dengan pikiran kita. Karena apa yang kita anggap sebagai common sense, ya. Kemudian juga berpikir yang jernih. Kalau itu kalau hati kita melalui bimbingan wahyu, bimbingan Al-Quran, hadis, bimbingan akal kita, dijamin gak akan terjerumus kepada hawa nafsu dan bisikan setan. Karena akal ini juga punya sensitif, bisa menangkap kebenaran. Li'annal aqla mutarrun ila qabulil haq, kata Imam Syafi'i, bahwa akal ini punya sensitif dalam menerima kebenaran. Oleh karenanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis, la dina liman la aqlalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Maka dalam kajian hukum legal formal atau usul fikih, ada yang disebut dengan pembahasan akal taklifi. Itulah yang menjadi mahallul hitab, tempat di mana kita diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentatbik segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini yang harus kita muhasabah. Penting, sebelum kita dihisab, maka muhasabah terlebih dahulu. Ini tugas kita semua dan bukan hal yang mudah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali
Ketika Imam Ghazali menulis kitab ini saja sudah banyak yang hawa nafsu menjerajai daripada akal pikirnya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah hal-hal yang bertentangan. Ma khalafal Quran, ma khalafal kitab wa sunnah. Sesuatu yang bertentangan dari Al-Quran dan sunnah. Karena orientasinya bukan bimbingan wahyu, bukan bimbingan Al-Quran, bukan bimbingan hadis, bukan bimbingan akal manusia, tapi bimbingan hawa nafsu dan bisikan syaitan. Inilah wal'iyadzubillah yang harus kita jauhi. Karena manusia tidak akan bertempat sebagaimana dia manusia kalau hawa nafsu lebih merajai. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti hewan ternak kalau sudah tidak menggunakan akal pikirnya dengan baik. Padahal selalu disindir oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sering ditanya sama Allah, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Manusia, engkau kan dikasih akal fikir. Berfikirlah sejernih mungkin sebagai fitrahmu sebagaimana manusia. Jangan sampai kamu melebihi makhluk Allah yang lain yang lebih hina, yang mereka hanya mengandalkan naluri dan hawa nafsu, yaitu binatang. Wal'iyadzubillahi min zalik. Ini yang tidak kita inginkan. Karena memang manusia itu tidak hanya kebutuhan duniawi yang kita diperintah untuk cari. Makan, minum silakan, urusan dunia tidak dilarang oleh Allah. Ulama pun nggak melarang. Tinggalkan semua total, apa begitu zuhud? Bersikap asketik, tarkud dunia, bukan berarti kulliha, seluruhnya bukan. Artinya meninggalkan segala bentuk kemewahan dunia yang menarik hati kita sehingga hati kita jauh dari Allah. Itu yang ditinggalkan. Bukan tarkud duniahi kullih, bukan. Kalau kita meninggalkan dunia seutuhnya, kita nggak naif. Itu kita naif sekali bahwa dunia juga kita butuh, kan begitu, sebagai tempat kita hidup. Tapi kalau sudah menjadi tujuan sehingga Allah menjadi sifatnya sekunder, ini yang berbahaya nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatlub rabban siwaya, disuruh cari Tuhan selain saya, kata Allah. Kalau engkau lebih mengagungkan urusan duniawi, engkau lebih mengutamakan nafsumu, engkau lebih mengutamakan bisikan ajakan setan ketimbang daripada ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka silakan cari Tuhan dan juga cari pemimpin yang lain selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita khawatirkan nanti, yang kadang-kadang kayaknya kita di dunia kayak pede begitu, Pak. Amalnya kayak banyak, kayaknya gua kayak amalnya banyak nih ntar di akhirat. Kayaknya di akhirat muflis. Bangkrut. Casingnya zahirnya lillah, hatinya linnas. Bagaimana ini? Ini tarbiyah, butuh pelatihan. Casingnya lillah, hatinya lil fulus, buat duit. Bukan lillah. Ada separoh buat Allah, separoh buat manusia. Nggak bisa begitu. Kalau untuk ibadah orientasinya hanya Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Nawar-nawar boleh kali Ustad. Separoh mah dikit buat manusia biar kelihatan saya rajin depan guru ngaji saya. Nggak boleh, maka ditawar lagi pedagang. Agama kok ditawar-tawar. Nggak boleh. Dalam dunia tasawuf namanya tahliyah, kosongkan hati ketika ibadah. Ketika sudah kosong, tahliyah, pakai hak. Hiasi itu dengan harapan kepada Allah, dengan hanya tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita campur aduk. Semuanya pernah merasakan itu, Pak. Semuanya pernah merasakan. Sampai urusan dunia ke bawah-bawah, ke masjid, ke bawah-bawah. Akhirnya apa? Kemana-mana. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu makanya kata Imam Ghazali bahwa terlalu bergantung kepada urusan duniawi, hijabun anil haq, itu bisa menghijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan paling kebanyakan yang terikat bukan akal, bukan hati manusia itu. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq fala tagurrannakumul hayatud dunya. Wahai manusia, janji Allah pasti benar. Ini kita kan beriman nih, udah pasti benar, masih ngarepin aja. Makanya kalau udah agak ngajinya panjang, ngajinya udah rada banyak kan, dikit-dikit latihan ibadah, jangan ngarepin pahala, dikit-dikit latihan.
Kan kita udah percaya Allah pasti janjinya ditepati. Masa iya Allah ingkar apa? Masih ngarep aja. Latihan dikit nggak langsung berubah, enggak, dikit lepasin dikit bahwa orientasinya hanya mengabdi kepada Allah. Karena syukur nikmat saja kepada Allah, bukan karena pengen surga atau pengen diganjar atau pengen apa, bukan. Dikit ini udah tua bangka ngaji bertahun-tahun masih aja ngarepin. Kalau bagi anak-anak tarbiyah nggak apa-apa, tong lu ibadah nih 10.000 gua kasih, gua tambahin, nggak apa-apa, iming-iming li tarbiyah bagi anak-anak. Masa udah ngaji bertahun-tahun, udah bonus umur banyak lagi. Kalau ikutin ukuran Nabi kan 63, udah lebih ini mak, bonusnya banyak juga. Masih aja pengen ngarepin sedekah biar banyak pahalanya, bukan biar banyak pahala. Ini artinya ada tarbiyah, ada latihan sedikit. Karena yang namanya pahala itu kan masih Allah juga. Selain Allah, surga neraka masih Allah. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orientasinya ibadah karena surga, berarti bukan karena Allah, karena masih Allah. Ini yang disebut dengan syirik. Berarti kalau ngarepin surga syirik. Enggak, kalau dalam fikih mak. Dalam fikih mah sah, bapak ngalor ngidul aja pikirannya kemana-mana sah. Dalam fikih mah. Dalam tasawuf nggak bisa, nggak dianggap sholatnya. Dalam fikih yang penting syarat rukunnya sah, suci dari hadas, suci dari najis, sah. Fikih legal, formal. Aspek zohir saja yang terlihat, tapi tasawuf nggak ngelihat hanya aspek zohir. Batinmu, Allahu Akbar ma Allahu Akbar, hatinya mikirin utang kemana-mana, atau mikirin ini, mikirin kemana-mana. Nah ini berarti udah inhiraf, melenceng dari tujuannya lillahi ta'ala. Ini yang kadang kita harus tarbiyah, ada latihan. Nah faktornya banyak ini Pak, faktornya banyak. Yang pertama kata Imam Ghazali, saya ulang kembali, salah satu dari faktor kenapa kita tercengang dengan atau tertarik dengan urusan dunia adalah al-aqidah al-mubtadi'ah, akidah yang melenceng. Akidah yang melenceng ini yang bagaimana? Akidah yang harusnya di majelis salim di mana-mana sekarang itu bab akidah yang dibanyakin. Karena mereka kelompok-kelompok yang rada-rada begitu memang ngajinya akidah mulu, fikihnya rada kagak, akhirnya belepotan ibadah tuh. Ya, padahal kan Islam kan banyak, ada kajian formal, fikih namanya, ada kajian akidah, orientasinya adalah iman, ya. Aqaid, ya, artinya yang mengikat, gitu kan. Kemudian ada akhlak, banyak sekali. Jalannya nggak sempit menuju Allah, itu banyak sekali, luas. Silakan dari mana saja aspeknya, asal paham ilmunya. Ini harus dikencangkan karena kebanyakan sekarang paham-pahamnya begitu. Ya. Maka saya dapat tugas dari Kementerian Agama, saya kan penyuluh Kementerian Agama. Ya, untuk memberikan pembinaan atau penyuluhan terhadap aliran-aliran yang dulu itu, yang dulu sekarang ini masih diwariskan aja tuh, kayak Khawarij. Masih ada itu Pak. Gerakannya sih nggak ada harokahnya, tapi pikirannya masih ada itu sekarang. Khawarij, ya, Murji'ah itu masih ada tuh. Yang begitu-begitu nggak familiar dibahas, harusnya itu juga menjadi kajian begitu, biar orang tuh paham bahwa kalau ada gerakan akidah yang begini, ini orientasinya ngikut ini nih. Nah dalam catatan sejarah menurut para ulama itu akidah yang benar apa kagak benar kira-kira? Bukan cuma dalam fikih doang, ada mazhabnya Syafi'i, Maliki, dalam akidah juga banyak Pak. Kebetulan bidang saya juga, saya ngambil disertasi tentang itu, ya. Banyak sekali, bahkan lebih banyak akidah daripada fikih, ya. Akidah banyak itu, dari Syiah aja banyak. Syiah banyak sekali iniannya, Murji'ah banyak sekali sekte-sektenya, Khawarij juga banyak sekali sekte-sektenya. Ahlu sunnah siapa aja ngaku sekarang? Banyak sekali itu, ya. Nah ini salah satu kata Imam Ghazali, indikator daripada dia itu melenceng daripada ajaran, daripada aturan, daripada contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah sering akidahnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita memang bisa tahu akidah yang dicontohkan Rasul dari mana? Dari para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama adalah pewaris para nabi dan rasul. Orang yang akidahnya sesat itu akidah yang lebih ditekankan atau lebih dikalahkan li ghalabatil ahwa, karena dikalahkan hawa nafsu. Jadi hidupnya repot mulu gitu loh. Melihat orang dikit begini salah, kafir.
Bid'ah, neraka jahanam punya dia kali. Surga neraka punya dia, buatan dia. Ustadz boleh nggak begini? Jangan, jahanam punya dia, neraka. Gak bisa begitu. Yang ngajarin siapa? Nabi pernah begitu, ya Rasulullah, saya pengen masuk surga tapi nggak bisa seutuhnya ninggalin mabuk-mabukan. Boleh nggak saya masuk Islam? Boleh, kata Nabi. Coba kalau Ustadz sekarang, enak aja loh. Disinilah Pak kita sekarang di saat dunia makin amburadul kembali kepada Nabi. Banyak sekali Nabi dibilang udah jangan dulu, yang penting masuk Islam dulu, ntar dikit-dikit kita dakwakan biar jangan lepas. Kan begitu. Sama kayak Bapak ngajarin sholat, ayo sholat dulu ke masjid yuk. Ntar Bapak kasih tambahan nih uang jajannya. Kalau orang sekarang saya mau masuk Islam tapi nggak bisa lepas nongkrong, tapi sholatnya mau bisanya maghrib doang, bisa nggak Pak Ustadz? Kagak bisa, enak aja loh. Jangan begitu, enggak. Yang penting dia mau masuk Islam dan masih mau sholat, baru kita dakwakan. Kalau udah masuk Islam dikit-dikit begitu. Nah, kalau orang dikit-dikit menyalahkan bid'ah dan segala macam, hawa nafsunya melebihi daripada akalnya itu. Saya ini bukan sekali dua kali ketemu orang begitu, bukan sekali dua kali. Kebetulan S2 saya, S3 saya bidang akidah. Saya sama orang Ahmadi aja langsung ketemu pernah di markasnya. Saya datengin. Debat masalah konsep nubuah, kenabian. Ya, cuman ngalor ngidul aja ngomongnya itu. Sebenarnya ngakuin nabi enggak, normatif banget, ngalor ngidul kemana-mana katanya. Ya, bahkan saya tafsirnya punya, kitab sucinya punya, saya baca semua. Ya, begitu. Nah ini artinya kebanyakan sekarang hawa nafsunya rada banyak, ilmunya rada kagak, cuman modal berani. Doang, ilmu mah rada nggak ada. Kalau diajakin duduk nih diskusi, ayo buka, bagaimana secara ilmiah? Cuman rada bisa ngomong, begitu aja, rada berani. Nah kita orang yang ngaji, Ahlussunnah wal Jamaah yang suka selamatan, rada kagak berani. Sukanya nongkrong doang sama minum kopi satu teko. Kalau ada yang begitu-begitu ciut mulu, halawan aja udah, daripada kita disalahin mulu. Ini yang kadang kita gerah juga. Di masjid saya ada juga begitu, saya bilang datang semari atau saya nyamperin ke sono. Kalau udah mulai nyalain orang udah bertahun-tahun, dari akil balik sampai ini orang selamatan disalahin. Macem-macem aja. Emang isinya dangdutan kali, main togel. Kalau main togel baru. Ya, ini yang sayang kadang-kadang saya diem. Kita terlalu diem akhirnya diinjak-injak juga. Ya, ini karena hawa nafsunya yang meraja, bukan akalnya. Kalau dia lihat sirah Nabi yang betul, pakai hati lihatnya, jangan pakai nafsu. Lihat sirah Nabi, mana ada Nabi begitu. Versinya Ibnu Hisham silakan, versinya Ibnu Ishaq silakan. Paling klasik ya Ibnu Ishaq atau Tarikh atau Bari, lihat buka di situ. Bagaimana itu? Jangan pakai nafsu. Kalau pakai nafsu kan nanti apa aja dicomot-comot buat kita. Jangan. Waliyazubillah min zalik. Jadi asalnya begitu Pak. Yang paling pertama akarnya begitu. Walighalabatil ahwa'i alal qulub wa ta'assub li mazhabin ahli. Saya Syafi'i, saya udah pernah jelaskan di sini. Kita Syafi'i rata-rata Pak ya. Tapi jangan nyalahin yang lain. Saya pernah ngisi juga Pak kuliah subuh di sana Pak. Sebelum kuliah subuh saya di training dulu sama DKM, di training. Ada aja di training begini Pak Ustadz, saya minta tolong. Di sini kayaknya lama-lama nih pengurus orang-orang kita nih, orang-orang Ahlussunnah nih, kayak kita nih yang sekian dek-dek, yang suka maulidan, cinta sama Nabi, yang suka selamatan nih makin digerus sama orang-orang mereka Jakarta. Orang-orang yang kebanjiran itu. Nah kemudian dibilang kata DKM-nya, tolong Ustadz berikan pemahaman, karena orang begitu juga kagak mau jamaah sama kita kalau imamnya kita. Emang rada kalau kagak kunut sama enggak kunut lu masuk neraka? Kan enggak. Ini yang salah nih. Emang gara-gara nunjuknya begini-begini ama kagak pakai jari salah? Masya Allah, ini karena salah dangkal mahamin agamanya begitu, keder. Iya. Nggak ada yang begitu-begitu, nggak ada. Pahamin mana yang furu'iyah, mana yang usuliyah. Bapak kalau beda pendapatnya gara-gara bilangan rokaat, jangan ikutin yang begitu. Saya nggak mau imamnya dia lah. Kenapa? Karena maghribnya rokaatnya 1,5. Ya salah itu mak. Tapi cuman gara-gara kunut kagak kunut, astagfirullah, sampai salat sendirian. Itu kan fitnah. Maksudnya menduduh ntar imamnya begini. Jangan. Tunjukin para ulama bagaimana dulu Imam Ahmad menghormati gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i menghormati Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Orang sekarang mah ilmu rada ada, adabnya rada kagak.
begitu. Nggak kayak ulama dulu, ilmu dengan adab itu sinkron. Ya, saking cuman gara-gara medan majlis sholat jamaah kagak mau, waliyazubillah min zalik. Gurunya siapa kali itu? Ya, jangan begitu, nggak ada yang ngajarin. Saya aja pernah sholat sama orang Muhammadiyah Mahmadi, saya jajalin nih, kata saya sholat jamaah sama orang Mahmadi, saya jajalin, bener Pak. Pas saya rokaatnya sama, bedanya cuman apa Pak? Dia nggak ada duduk tawaruk sama duduk iftirosh. Bapak tahu duduk iftirosh? Tasyahud awal, tawaruk, tasyahud akhir, begitu doang. Lah kan sama kayak kita itu Mak. Cuman bedanya nggak ada duduk gituannya, kan itu mah sunnah dalam fikih juga. Bukan inti, bukan fardu. Sholat aja kata saya, nggak apa-apa, bacaannya juga sama. Saya tanya, lu baca bismillah nggak nih? Karena Syafi'i mah baca bismillah. Baca juga kata cuman pelan. Bagus dah. Kalau pelan sih bacanya nggak apa-apa sir. Kalau kita makan keras kalau waktu jahar begitu. Kalau mereka mah enggak, semua waktu sir kayak hambali gitu. Kayak mazhab. Soalnya kalau imamnya nggak baca Fatihah, kita yang kagak sah. Karena Syafi'i sangat hati-hati. Bismillah harus dibaca waktu keras. Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Kalau mereka enggak, Allahu Akbar. Kalau hambali, Bismillahirrahmanirrahim. Wajib, cuman bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kagak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau sholat nggak baca Fatihah, itu nggak boleh. Karena itu mutafak, disepakati oleh para ulama. Ya, itu yang. Nah ini jangan sampai kemudian gara-gara kita ini nyalahin yang lain, yang ini jadi udah capek Pak. Yang begitu-begitu capek, diladenin juga capek kadang-kadang. Ya nggak, yang paling benar ya cuman Rasulullah gitu loh. Kok itu bisa beda-beda begitu? Bagaimana sih agama begitu? Bukan agamanya beda, elunya nggak paham. Al-Qur'annya kagak beda, hadisnya kagak beda. Yang beda itu tafsiran ulama. Abu Hanifah mentafsirkan ayat aula mastumun nisa, jima artinya jima Pak, penetrasi. Tapi Imam Syafi'i bilang, oh kagak begitu. Sama ayatnya sama, kata Imam Syafi'i apa? Sekedar nempel tanpa syahwat. Terus mau nyalain Imam Syafi'i nafsirin, mau nyalain Imam Abu Hanifah nafsirin. Salahin itu kalau tukang ojek nafsirin dan gak pernah mondok, gak pernah ngaji. Itu yang sesat, menyesatkan. Kalau sekedar Abu Hanifah, Imam Al-Azam, sekelas Imam Syafi'i yang luar biasa, Imam Sunnah, disalah, enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Jadi pendapat ulama tidak sakral. Ini yang harus saya tegaskan. Pendapat ulama itu tidak sakral. Yang sakral Al-Qur'an. Silakan ikuti mana pendapat ulama itu, ada yang kuat, tidak kuat, begitu aja Pak. Bukan suci, enggak suci, bukan. Kuat dan tidak kuat, dalilnya kuat, ada dalilnya lemah. Kalau Quran pasti suci, menyentuhnya saja harus pakai wudu. Bedakan antara mana yang suci, yang tidak suci. Ya, ini yang udah sekarang melenceng. Jika tahu menurut ustadz saya paling benar, Nabi ustadz lo, bukan. Ya, nggak ada yang paling benar. Kebenaran itu hanya milik Allah. Makanya para ulama kalau menutup ngajinya, menutup nulis kitab, wallahu a'lam. Begitu, nggak ada yang merasa paling alim, paling benar. Ini yang harus, kata Imam Ghazali, begini nih, orang begini nih, hidupnya nggak tenang Pak. Ketemu dikit sini, ketemu orang yang beda paham, salah. Ketemu kemari lagi jalan, salah. Hidupnya nyalain orang doang. Jadi kagak tenang. Ini yang harus kita kikis, yang begini-begini nih, ya. Karena kadang cuman ngusik doang, begitu. Nah kemudian ada tulul amal, sering berandai-andai, ini kita nggak boleh panjang angan. Bedain antara amal cita-cita, amal itu Pak cita-cita, dengan azam. Kalau azam boleh nggak? Boleh, kata Allah, faiza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau punya azam, punya maksud yang baik, pengen sodako, pengen ini, silakan. Tapi jangan cuman azam doang. Kalau seandainya ada halangan segala macam, nanti nggak bisa, ya fatawakkal ala Allah. Nanti sudah dicatat oleh Allah, maktubun, akan dicatat oleh Allah. Ini kebanyakan, ini enggak, cuman angan-angan doang, enak kayaknya ya, jadi ini, enak jadi ini, enak jadi enak doang tuh, ngayal doang, ngayal. Nah orang begini biasanya sering taswif. Taswif itu artinya sering nunda-nunda beramal. Orang-orang suka nunda-nunda beramal itu maksiat. Biasanya hatinya keras, hatinya jadi tidak ada riqah. Nunda-nunda amal kan tercela Pak. Ada kesempatan baik tapi kagak dikerjakan, ini sangat tercela, taswif namanya. Nggak boleh, Rasulullah sangat melarang, itu punya sifat taswif, menunda-nunda amal.
Kalau perlu disegerakan. Kalau hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang buruk ditunda. Begitu. Ya, jangan dikerja. Kalau perlu mah ditinggalkan begitu, ya. Ditunda dulu. Ini udah ada aja namanya, kita kan hidup nggak baik mulu. Yang baik kita kan nggak maksum. Yang maksum Nabi sama Rasul. Nggak ada orang selain Nabi Rasul suci. Mana ada? Nggak dapat derajat maksum. Begitu, ya. Kalau ada, mana tunjukin redaksinya? Nggak ada. Jangan menganggap bahwa selain Nabi dan Rasul maksum mau jadi Syiah kali. Kalau Syiah iya, bahwa imam-imam mereka setelah Sayyidina Ali itu maksum, murni dari salah dan dosa. Gile, imamnya doang, imam kita salah juga tak. Masya Allah, waliyadzubillah. Ini yang harus kita jauhi, yang begini-begini, ya. Jangan, nggak ada yang suci, nggak ada yang maksum kecuali Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul tidak. Hatta zuriyah, betul, nggak ada. Kecuali Nabi dan Rasul dapat stempel, bahasanya begini, dapat stempel nubuah, dapat stempel, itu kekotoran zahir batin langsung dihapus sama Allah, karena dapat stempel. Kan yang lain nggak dapat stempel nubuah, kenabian, ya. Nah itu, maka tulul amal, panjang angan, ngarep nggak Allah, pengen begini, pengennya doang, kata malaikat, lu pengennya doang, lu ngerjain kagak. Gregetan malaikat juga, gregetan. Pitas juga nih orang nih, pengen jadi ulama, pengen jadi orang pinter. Enak kali ya pinter ya, enak kali ya begini, enak kali ya kaya ya, enak terus. Akhirnya kerja mah enggak, actionnya kagak ada. Pantesan dicela sama Nabi, mantola amaluhu sa'a amaluhu. Orang yang sering panjang angan, amalnya cenderung jelek. Waliyadzubillah. Nah ini yang faktor yang paling penting lagi nih, yang kadang-kadang kita nggak difiltrasi, ya. Wa amma fahsyul ghidza, ini kata Imam Ghazali, fahsyul ghidza, makanan yang buruk. Ternyata itu jadi hal penting loh dalam masalah pembersihan hati. Fahsyul ghidza, fahish, artinya apa tuh? Keji, ya kotor lah. Makanan yang keji dan kotor. Makanan yang keji yang kotor itu bagaimana sih? Maksudnya al-haram wasyubhat, yang haram dan syubhat. Kata Imam Ghazali, fa innahu yuzlimul qalba, bisa yuzlim itu apa? Menggelapkan hati manusia. Wa yurisul qaswata, bisa mewariskan kerasnya hati. Jadi hati nggak lunak, Pak nih. Kalau lunak kan enak ya, digigit lembek kalau kata orang. Jadi ada ustadz ngasih nasihat apa tuh, hatinya ada 3 ustadz, 4 ustadz ngasih nasihat, budeg aja kupingnya. Kenapa? Qaswah, keras. Saya pernah bahas itu dalam kitab Ibnul Jauzi, bahwa ada beberapa faktor orang tuh budeg aja denger nasihat, mental terus. Ini masuk nih nasihat, tekeng, mental tuh kalau kita imajinasikan begitu, mental terus. Ada itu ditulis satu kitab namanya Sayyidul Khatir, ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, untuk bagaimana cara kita meneliti kenapa kok orang sering menolak kebenaran itu. Nah karena itu salah satu faktornya hatinya nggak dijaga. Akhirnya kupingnya pengang, yurusil qaswah. Nah orang yang fahsyul ghidza, sering makan makanan yang haram, yang syubhat, wal bu'da anillah, bisa mewariskan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah emang perintahnya bagaimana sama Allah dalam Quran, Pak? Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan silakan, gegares silakan, mindo silakan, asal yang thayyibat. Thayyibat itu artinya halal. Wal muradu bit thayyib al halal. Yang dimaksud dengan thayyib dalam Al-Quran adalah al halal, ma ahallallahu bihi, apa yang Allah halalkan. Ma razaqna, juga kata susah Pak Ustaz nyari rezeki sekarang mah yang halal. Bukan susah, otak lu sempit. Banyak sih dikasih sama Allah, banyak berhamburan, banyak, cuman pengen cari jalan pintas. Akhirnya apa? Ke pohon gede, nyulet lidih, bawa sesajen, gesek-gesek pantat, begitu jadinya. Bawa tuyul dan semacamnya. Masya Allah, ini yang
sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan yang begitu-begitu, makannya boleh hasil begal, boleh hasil bohongin orang, boleh hasil ngerampok, boleh hasil mawal. Masya Allah Rabbul Alamin. Itu kalau masuk ke mulut anak bininya Pak, mendarah daging. Saya nggak tahu itu bagaimana nanti, jadi keluarga yang apa, hatinya keras begitu, jadi tidak bisa menerima kebenaran. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman loh, bukan ayuhan nas, yang beriman. Kalau engkau mengaku beriman, makanlah apa yang baik, jauhi apa makanan-makanan yang buruk. Makan itu dalam fikih hukumnya mubah. Yang dikenakan itu adalah tasarruf mendapatkan makanannya. Pada dasarnya makan minum hukumnya mubah, nggak ada taklik hukum lain, ya. Tapi yang tasarrufnya untuk mendapatkan makanan, cara dapat makanannya itu nanti bisa kena hukum. Kalau caranya baik, maka jadi baik itu makanan. Tapi kalau caranya buruk, maka jadi buruk. Contohnya ini Pak, zaman dulu kan masih ada yang aspek ya, anti speaker, haram Jakarta. Ente emang kalau azan Allahu Akbar, emang yang keluar di toa suara ente apa suara mic-nya Jakarta? Karena ada ulama yang berpendapat kalau suara ini sudah masuk speaker, terus masuk thread ke kabel, terus ke toa, itu bukan suara asli. La yusannu, tidak disunahkan radduhu, menjawab azan. Ada itu, ulama berpendapat begitu, ada. Sama seperti Bapak dengar azan, ini ceritanya di kamera pada kagak ada merebutnya. Azannya make azannya Muammar di kaset. Makeinin aja tuh radio. Beginiin tuh. Oh. Orang-orang penduduk sini deket, enak betul nih, siapa ini ya? Oh itu. Kan kadang jamaah mah begini Pak. Kayaknya kalau orangnya azannya enak, kayaknya itu jadi kayak pengen ke masjid begitu ya. Ini kalau azannya suaranya hancur, males banget nih ke masjid. Begitu jadi begitu tuh. Nah, azannya hancur, hayalah sholatnya bengek. Gitu, Allah Akbarnya separuh-separuh, kepotong-potong. Allah, udah sampai begitu-begitu tuh. Jangan aki-aki apa kalau subuh mah jangan. Orang rada kagak pengen jadinya ke masjid. Yang enakan. Saya juga di rumah santri begitu, yang enak azan maghrib, subuh, isya. Yang suaranya rada hancur-hancur, nekat-nekat itu sok cakep kata saya. Itu zuhur sama asar aja dah. Karena emang yang datang juga dikit, yang penting mah makhraj panjang pendeknya bener aja dah begitu. Karena mereka juga yang suaranya biasa aja pengen azan jika tak, ya nggak apa-apa daripada diazanin lu. Gitu kata saya. Ya. Itu kalau speaker Pak, para ulama juga sepakat nggak boleh. Tapi kalau bukan speaker ini, maksudnya itu yang radio itu yang radio, ya. Karena itu mah kaset. Kalau ini makan kagak kita, orang kita ngap-ngapan sih sampai azan, masa dianggap kagak? Kira-kira begitu. Kalau saya ngikutin ulama mutaakhirin yang membolehkan, ada juga yang nggak membolehkan. Makanya kalau Bapak ke kampung-kampung masih ada yang nggak boleh. Haram HP. Kalau Bapak ziarah ke Mama Gentur, Cianjur, itu nggak boleh. Haram HP, haram ini nggak boleh Pak. Kayaknya Bapak sono makanya pakai boxer doang kali baju sama itu. Mau ke sono. Nggak boleh Pak. HP tinggalkan juga tuh. Haram. Yang elektronik haram semuanya. Semua haram. Bahkan saya pernah KKN waktu saya S1 di Kabupaten Tangerang Pak. Kan kabupaten mah masih begitu ya daerahnya. Masya Allah. Niat saya kan saya sebagai mahasiswa silaturahim ke ustadz. Ke ustadz begitu. Apa katanya? Saya tidak menerima mahasiswa. Wah, ini santri saya aja di sini saya kasih pilihan mau kuliah atau berhenti dari sini. Kata saya, radikal amat ini Ustaz. Fikihnya begitu rada keras begitu. Ustaz yang lain mah enggak, yang dari Buntat Cirebon, Ki Abbas. Saya temuin akrab malah sama saya. Kang Ibnu akrab sama saya. Malah saya disuruh ngajar santrinya, ngajar kitab-kitab kecil. Itu tuh kalau ustaz yang satu lagi bilang, Rebana haram, hadro haram, marawis haram, kredit bakar. Nguyang palanya dah. Bapak nih kredit bakar Pak, disuruh bakar motornya, haram. Kredit mobil bakar. Emang juga kalau kagak kredit gue belinya empot-empotan, bisanya emang kredit. Begitu kalau beli langsung ya Allah suruh bakar lagi. Ustadz kebangetan banget. Ya, kalau kita mangger sini kan nggak begitu Pak, nggak sampai begitu gitu loh. Cuman memang kudu ada juga yang begitu untuk pedalaman.
Kalau untuk di kota begitu kagak laku, nggak dipanggil lagi, nggak laku. Ya, kan fikih mah fleksibel, enak-enak saja, maksudnya begitu. Wa thayyibatu hiya al-halal, maka kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah yang halal, jangan jauhi yang haram, karena makanan yang halal bisa menyinari hatimu, kemudian makanan yang haram bisa menggelapkan hatimu. Sebenarnya gampang banget sih begitu, gampang banget. Nah, wa asra'un nas jawazan ala sirat aksaruhum wara'an fid dunya. Ini Pak sebagai penutup, kayaknya sekarang isyroknya rada setengah 6, udah rada isyrok dikit masuk. Kan kita semua pasti jembat Siratul Mustaqim Pak ya, pasti jembat itu, jembat. Kata malaikat, ente mau ke surga ya, jembat dulu, enak aja ente, jembat dulu lewat sini nih, semua jangan kan ente, nabi aja jembat. Pada lu baru anak siapa, presiden, gubernur, nabi aja jembat. Jembatan lu sirat, jisrun, ya, muntasib. Jisrun itu apa namanya? Jembatan yang muntasib, yang lurus. Siratul mustaqim tuh nggak belok-belok Pak, lurus dong. Ini namanya mustaqim. Mustaqim, lurus terus. Di sini kata Imam Ghazali, orang yang paling cepat lewatin sirat, yang ngesod ada banyak. Ngesod begitu lama amat sini ya Allah. Ya lo yang bikin lama, bukan gue. Siapa suruh dulu di dunia begini. Di Siratul Mustaqim masih nyalain Tuhan aja, bangetin ini orang nih. Masih nyalain Tuhan aja, lama amat sih, jangan dilambatin ya Allah, makanya begitu. Itu ada keterangannya apa? Ada. Nanti ada gambaran orang di akhirat di Siratul Mustaqim masih aja nyalain Tuhan. Jangan dilambatin ya Allah, saya nggak pernah lambatin. Amal kamu yang lambatin, jadinya lama. Nah, ada orang yang kayak kilat, cepet, seret, udah nyampe. Ya, ada orang yang naik kendaraan, bahkan di Sulam Taufik Pak, ada orang naik masjid, mudah-mudahan di Masjid Madinah ntar nih, jadi kendaraan kita. Ada orang naik masjid, ada. Kan ditanya ya, orang bingung depan sirat nih, bingung. Woi, jembat. Bahasa Cipondo begitu, disuruh malaikat jembat, diem aja lu. Jembat, yang lain udah mau ngapain aja lu situ, ngantri. Kata dia, saya takut. Semua juga takut, bukan cuma ente. Cuman ente harus jembat. Kalau nggak sampai ente jatuh ke jahanam. Itu doang pilihannya, nggak ada pilihan lain. Ketiga nggak ada, emang kuis. Nggak ada. Akhirnya bagaimana? Dia ditanya begini, gelisah. Tapi ini malaikat tahu Pak, dia orang baik, amalnya baik. Ditanya begini malaikat, ente dulu, ente takut ya? Saya kasih pilihan dah, kayaknya ente orang baik nih. Kelihatan sih dari mukanya. Kelihatan sih kayaknya mukanya baik, ente nggak bukan tukang ngibul kayaknya Mak. Dulu di dunia ente sering tempat yang paling sering dikunjungi apa? Nah, dia jawab nih, masjid. Masjidnya di mana? Ini disebutin tuh Pak. Saya ngajinya di sini, di masjid ini sama ini ustadznya. Orang nanya, ustadz nggak usah sebutin, gua nanya tempatnya. Nah, akhirnya disebut tuh Masjid Al-Madinah. Atas izin Allah itu Masjid Al-Madinah terbang, set, udah masuk tuh, masuk, disuruh masuk masjid. Loh, kok ada di sini nih? Iya, atas izin Allah. Karena makanya ke dalam fikih, tempat yang Bapak terus pakai buat ibadah, sholat, itu jadi saksi di hadapan Allah dan bisa bantu Bapak nanti di akhirat. Ya, makanya kalau di fikih Pak, ini kalau Bapak sholat fardu di sini, entar sholat sunnahnya nih ya pindah-pindah tuh. Bukan pecicilan ibadah, bukan. Maksudnya emang setiap tanah yang kita pakai buat ibadah jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu. Makanya disunahkan pindah-pindah tuh begitu tuh. Kalau sholat fardunya di sini, ntar mah sholat qobliyah ba'diyah mah agak pindah dikit lah, nyari yang lain. Cuman lihat dulu kanan kiri ada orang enggak, takut keinjak. Lihat. Nah, baru di situ sholat dah, nanti jadi tempat. Nah, kata Imam Ghazali, wa asra'un nas jawazan ala sirat aksaruhum wara'an fid dunya. Orang yang paling cepat melewati melewati sirat, orang yang paling hati-hati oleh urusan dunia, paling waro, enggak gegabah, enggak sembarangan, biasa-biasa saja. Kata Imam Ghazali, inilah yang asra, lebih cepat lewatnya ke Siratul Mustaqim daripada orang yang terlalu bergantung dengan urusan dunia. Nanti kayaknya agak madat-madat tuh jalan sih, cuman pelan-pelan red begitu. Nyampenya kapan tahu, nggak tahu dah. Begitu ya, kita sih berharap mudah-mudahan Allah mahdina wa iyyahum siratal mustaqim.
Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah gitu. Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kemudahan agar kita nih nanti menjadi orang-orang yang asra jawazan, orang-orang yang cepat melintasi siratal mustaqim karena amal kita, karena baiknya hati kita itu. Karena baiknya hati kita, karena jernihnya hati kita, karena jernihnya pikiran kita, karena baiknya amal kita. Insya Allah, bukan karena yang lain-lain gitu ya Pak. Jadi aspek zahir penting untuk diperhatikan, tapi jangan lupa aspek batin. Karena kalau aspek zahir mah gampang benerinnya kan ya. Mau kondang, saya nggak perlu ngajarin Bapak dah kalau aspek zahir mah mantesinnya enak, mantesinnya pasti bisa ke kondangan kayaknya nih, makanya bagusan dikit nih kan bisa ngaca. Tapi kalau aspek batin susah Pak. Tuh kaca, biar kata kacanya tebelnya 3 lapis, susah, nggak tembus. Menurut dia gue baik aja, tapi nggak tahu tetangganya banyak yang tersakiti karena mulutnya, ya, dan semacamnya. Ini yang waliyadzubillah yang kita harus jauhi itu semua, ya. Karena apa yang tertampak di zahir pada dasarnya itu adalah cerminan dari batin seseorang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak lihat tampak pakaianmu, kamu pakai sorban 2 kilo, apa pakai panjangnya berapa meter, apa gamisnya ngengser kagak. Tapi yang Allah lihat, walakin yanzuru ila qulub, yang Allah lihat hatimu, niatmu, dan juga amal solehmu. Ingat, amal soleh tidak hanya soleh kepada Allah, tapi soleh juga di hadapan manusia, menebar kebaikan dan semacamnya. Insya Allah, mudah-mudahan hidayah dan taufik Allah berikan, limpahkan kepada kita semua. Allah lapangkan hati kita, ya, kemudian Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah rontokkan segala dosa-dosa kita. Ya, kalau memang ada yang salah, ada yang khilaf, dosa kedua mata kita, telinga kita, mulut kita, hati kita, perut kita, maidah nih, tempat pembuangan semua makanan, ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit sumbernya satu Pak, maidah tuh, lambung tuh. Makanya yang keluar dari maidah itu najis. Semua yang keluar dari maidah najis, kecuali kagak melewati maidah. Dalam fikih setahu saya, kalau makanan ini belum ngelewatin ini nggak najis Pak. Tapi kalau udah ngelewatin ini najis. Ada orang lubangnya 2, lubang kencingnya, satu di sini, satu di sini, dari lahir. Yang sini mampet, yang lubang biasa mampet, keluarnya dari sini kencing nih, dari sini. Nah, yang begitu bagaimana tuh? Kalau yang di sininya mampet, di sini keluarnya najis. Tapi kalau dua-duanya berfungsi, keluarnya kemudian ada makanan keluarnya dari sini di atas pusar, maka ini nggak dianggap najis. Karena fauqul maidah. Saking begitunya jenius ulama tuh, luar biasa kata saya, menafsirkan hadis-hadis Nabi sampai segitunya. Makanya karena maidah ini tempat pembuangan makanan, mohon ampun sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan. Makanya orang banyak sakit begitu ya. Sakitnya apa nih? Lambung. Karena lambung stroke, karena lambung apalagi asam urat, udah semuanya lambung semua. Karena lambung palanya puyeng mulu. Nah itu. Karena ini Pak, masya Allah, ya Allah, mungkin makanan kita ini bisa mudah-mudahan yang masuk ke makanan halal insya Allah menyehatkan. Ya, mungkin kita ada yang salah, ada yang kita nggak tahu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wafana ya karim Allah bihaqil Fatihah bisirul Fatihah bil karamatil Fatihah ya farjalam ya kashfal gham dafi al bala ya Allah ya dafi al bala rahman ya dafi al bala rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf kalau ada salah-salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.